Membuka tabir malam, tidur saat maghrib dan 5 pertanda buruk menurut Primbon Jawa. Halo, sahabat-sahabat yang budiman. Selamat datang kembali di kanal kita, Jendela Menuju Kearifan Lokal dan Warisan Leluhur. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan yang sangat menarik kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk mendukung kanal ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini, berikan komentar di bawah untuk berbagi cerita dan pendapat, dan yang paling penting, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali kita mengunggah video-video baru yang penuh makna. Kenapa tidur saat maghrib sangat tidak dianjurkan? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kebiasaan yang mungkin sering kita dengar dari orang tua atau kakek nenek kita, tidur saat waktu maghrib. Mungkin kalian bertanya-tanya, memangnya kenapa sih? Kan capek setelah beraktivitas seharian. Menurut Primbon Jawa, waktu maghrib adalah waktu yang sangat spesial, transisi antara siang dan malam. Dipercaya, pada saat ini, energi alam semesta berada dalam kondisi yang sangat unik. Pintu-pintu gaib mulai terbuka, dan makhluk-makhluk tak kasat mata diakini bertebaran. Inilah mengapa ada larangan untuk tidur pada waktu ini, karena ada beberapa pertanda buruk yang bisa terjadi. Mari kita bedah satu persatu. 5 pertanda buruk tidur saat maghrib menurut Primbon Jawa. 1. Rezeki seret dan sulit datang. Sahabat-sahabat yang saya hormati, mari kita mulai dengan poin pertama, yaitu rezeki yang menjadi seret dan sulit datang. Ini adalah salah satu pertanda buruk yang paling sering diucapkan oleh para leluhur kita. Mengapa demikian? Untuk memahaminya, kita perlu melihat lebih jauh konsep waktu maghrib dalam pandangan Primbon Jawa. Waktu maghrib bukanlah sekadar senja biasa. Ini adalah sebuah periode transisi yang penuh dengan energi, sebuah jeda antara hiruk-pikuk siang hari dan ketenangan malam. Diibaratkan seperti sebuah gerbang, di mana pintu-pintu alam semesta membuka dan menutup. Pada saat ini, energi-energi baik yang mengalir di siang hari mulai bergeser, berganti dengan energi-energi yang lebih dingin dan tenang. Nah, ketika kita memilih untuk tidur pada saat maghrib, secara tidak sadar kita seperti mengabaikan proses alamiah ini. Bayangkan, setelah seharian kita berjuang, bekerja, dan mencari nafkah, waktu maghrib adalah waktu yang ideal untuk sejenak merenung dan bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan. Waktu ini juga diakini sebagai momen di mana rezeki baru mulai dipersiapkan untuk hari esok. Ketika kita tidur, kita seolah-olah menolak undangan alam semesta untuk menerima persiapan rezeki tersebut. Primbon menyebutkan bahwa rezeki tidak hanya datang dalam bentuk uang, melainkan juga dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan, kemudahan dalam urusan, dan keberkahan dalam keluarga. Tidur saat maghrib diartikan sebagai tindakan yang mengabaikan semua bentuk rezeki ini. Kita menjadi tidak peka terhadap sinyal-sinyal baik yang datang. Contoh sederhananya, mungkin ada sebuah ide brilian yang seharusnya datang di sore hari saat kita merenung, tetapi karena kita tidur, ide itu luput. Atau, bisa jadi ada kesempatan yang seharusnya datang melalui percakapan di waktu senja, tetapi karena kita terlelap, kita kehilangan momen tersebut. Ini yang disebut rezeki seret, dalam makna yang lebih luas. Lebih dari itu, secara spiritual, tidur saat maghrib juga dianggap sebagai tindakan yang kurang menghargai waktu. Waktu maghrib adalah momen untuk mensucikan diri, baik melalui ritual keagamaan maupun dengan sekadar bermeditasi atau merenung. Dengan tidur, kita melewatkan kesempatan emas ini, sehingga aura dan energi positif dalam diri kita tidak bisa diperbarui. Dampaknya, energi negatif bisa lebih mudah menempel, dan ini secara langsung memengaruhi cara kita menarik rezeki. Ada peribahasa Jawa yang mengatakan, waktu adalah uang, namun dalam konteks Primbon, waktu adalah rezeki. Menghargai setiap detik, terutama di waktu-waktu yang dianggap sakral seperti maghrib, adalah kunci untuk membuka pintu rezeki. Jadi, alih-alih tidur, gunakanlah waktu maghrib untuk berinteraksi dengan keluarga, merapikan rumah, atau sekadar menikmati indahnya langit senja. Dengan begitu, kita secara tidak langsung menunjukkan kepada alam semesta bahwa kita siap dan layak menerima segala bentuk rezeki yang datang. Ini bukan sekadar mitos kuno, melainkan sebuah filosofi hidup yang mengajarkan kita untuk selalu sadar dan bersyukur atas setiap anugerah. 2. Mudah sakit dan energi menjadi lemah. Poin kedua yang tidak kalah penting
adalah bahwa tidur saat maghrib dapat membuat tubuh menjadi mudah sakit dan energi menjadi lemah. Ini adalah salah satu peringatan yang paling sering diucapkan, dan memiliki dasar pemikiran yang mendalam dalam primbon Jawa. Menurut primbon, waktu maghrib adalah saat di mana terjadi pergeseran energi yang sangat signifikan. Energi yang panas dan aktif dari siang hari mulai memudar, digantikan oleh energi yang dingin dan pasif dari malam. Transisi ini adalah momen yang sangat sensitif bagi tubuh manusia. Ketika kita tidur, tubuh kita tidak memiliki kesempatan untuk beradaptasi dengan perubahan energi ini secara alami. Dalam kondisi terjaga, tubuh kita secara naluriah menyesuaikan diri. Misalnya, suhu tubuh kita akan menurun secara bertahap, dan metabolisme akan melambat sebagai persiapan untuk istirahat malam. Namun, jika kita tidur mendadak di waktu maghrib, proses adaptasi ini menjadi terhambat. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh kita bisa menjadi tidak stabil. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mesin. Jika kita mematikan mesin secara tiba-tiba tanpa melalui prosedur yang benar, mesin itu bisa rusak. Begitu juga dengan tubuh. Tidur saat maghrib, menurut primbon, sama saja dengan mematikan mesin tubuh secara paksa. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan energi yang menumpuk di dalam tubuh, sehingga membuat kita lebih rentan terhadap penyakit, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Secara fisik, tidur di waktu senja yang lembab bisa memicu berbagai keluhan, mulai dari masuk angin, demam, hingga sakit kepala. Kondisi lembab yang disertai dengan kondisi tubuh yang pasif karena tidur, membuat energi-energi negatif dari luar lebih mudah masuk dan memengaruhi kesehatan. Secara spiritual, energi tubuh kita menjadi lemah. Primbon meyakini bahwa setiap manusia memiliki lapisan aura atau energi yang melindungi dari hal-hal negatif. Lapisan ini akan terisi kembali dan diperkuat saat kita berinteraksi dengan alam secara seimbang. Tidur saat maghrib justru melemahkan lapisan ini, sehingga kita menjadi lebih mudah kemasukan energi-energi buruk. Hal ini dapat berwujud pada rasa lelah yang tidak wajar, pikiran yang tidak jernih, dan bahkan mudah marah atau sedih tanpa sebab yang jelas. Selain itu, tidur saat maghrib juga dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh, yaitu jam biologis kita. Jika jam biologis ini terganggu, kualitas tidur malam hari pun akan menurun. Kita mungkin akan terbangun di tengah malam, sulit kembali tidur, atau merasa tidak segar saat bangun keesokan harinya. Siklus tidur yang buruk ini pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, alih-alih tidur, lebih baik manfaatkan waktu maghrib untuk kegiatan yang lebih produktif dan menyehatkan, seperti beribadah, membersihkan diri, atau sekadar duduk santai sambil menenangkan pikiran. Dengan begitu, kita memberikan waktu bagi tubuh dan jiwa kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan energi, sehingga kita tetap sehat, kuat, dan penuh energi positif. Ini adalah kearifan yang mengajarkan kita untuk selalu selaras dengan alam semesta demi menjaga kesehatan lahir dan batin. 3. Pikiran jadi kacau dan sering melamun. Sahabat-sahabat yang luar biasa, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan poin ketiga, yaitu fenomena pikiran yang menjadi kacau dan sering melamun. Mungkin ini terdengar sepele, tapi menurut primbon Jawa, hal ini memiliki makna yang sangat dalam dan bisa memengaruhi kualitas hidup kita. Pikiran yang kacau dan kebiasaan melamun seringkali dianggap sebagai tanda kelelahan mental atau kurang fokus. Namun, primbon melihatnya dari sudut pandang yang lebih spiritual, di mana semua ini bermula dari ketidakseimbangan energi dalam diri. Tidur di waktu maghrib dipercaya sebagai pemicu utama ketidakseimbangan ini. Waktu maghrib, seperti yang sudah kita bahas, adalah sebuah momen transisi. Ini adalah waktu di mana energi siang yang terang, logis, dan aktif mulai bergeser digantikan oleh energi malam yang lebih gelap, intuitif, dan pasif. Untuk menjaga keseimbangan mental, idealnya kita juga harus melakukan transisi secara sadar. Dengan kata lain, kita harus mempersiapkan diri untuk mode malam dengan cara-cara yang positif, seperti beribadah, merenung, atau sekadar menenangkan pikiran. Namun, ketika kita tidur saat maghrib, proses transisi ini tidak terjadi dengan sempurna. Pikiran kita yang seharusnya aktif untuk melepaskan energi siang dan menyambut energi malam, malah dalam kondisi non-aktif. Hal ini menyebabkan energi-energi dari siang hari yang belum sepenuhnya terbuang, bercampur dengan energi malam yang baru masuk.
Hasilnya adalah sebuah kekacauan energi yang bermanifestasi dalam bentuk pikiran yang tidak tenang. Anda mungkin akan sering merasa gelisah tanpa sebab, sulit mengambil keputusan, atau merasa bingung dalam menjalankan aktivitas. Sensasi melamun yang tidak produktif dan berulang-ulang juga seringkali menjadi gejala. Ini bukan hanya sekadar kurang istirahat, melainkan sebuah indikasi bahwa energi spiritual dan mental kita sedang tidak selaras. Lebih jauh lagi, Primbon juga meyakini bahwa tidur saat maghrib membuat kita lebih rentan terhadap pikiran-pikiran negatif dari luar. Di waktu senja, dimensi-dimensi gaib diakini menjadi lebih tipis, sehingga energi-energi negatif lebih mudah menjangkau kita. Ketika kita tidur, lapisan pelindung mental kita menjadi lemah, membuat kita lebih mudah kemasukan pikiran-pikiran yang tidak baik, yang pada akhirnya memicu kecemasan, ketakutan, dan bahkan depresi. Tidur saat maghrib juga bisa membuat kita kehilangan fokus dan konsentrasi. Proses berpikir kita menjadi tidak jernih karena energi yang tidak stabil. Mungkin Anda akan merasa sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas sederhana, atau sering lupa akan hal-hal penting. Hal ini pada akhirnya bisa memengaruhi kinerja kita di sekolah, kantor, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghindari hal ini, alih-alih tidur, gunakanlah waktu maghrib untuk mengistirahatkan pikiran dengan cara yang lebih sehat. Duduk santai sambil mendengarkan musik yang menenangkan, membaca buku, atau sekadar menatap langit senja adalah beberapa cara efektif. Dengan cara ini, kita memberikan kesempatan pada pikiran kita untuk melakukan transisi secara alami, menjaga keseimbangan energi, dan memastikan bahwa kita selalu berada dalam kondisi mental yang jernih dan produktif. Ini adalah kearifan yang mengajarkan kita untuk tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan spiritual. 4. Anak menjadi rewel dan susah diatur. Sekarang, mari kita masuk ke poin keempat yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang sudah berkeluarga. Anak menjadi rewel dan susah diatur. Primbon Jawa memiliki pandangan yang sangat unik mengenai hal ini, dan kaitannya dengan tidur saat maghrib. Dalam tradisi Primbon, anak-anak dianggap memiliki kepekaan yang jauh lebih tinggi terhadap energi alam dan spiritual. Panca indera mereka, baik yang fisik maupun non-fisik, masih sangat murni dan belum terkontaminasi oleh berbagai hal duniawi. Oleh karena itu, anak-anak dianggap sebagai penangkap sinyal yang sangat baik dari alam semesta. Waktu maghrib, seperti yang kita tahu, adalah waktu yang penuh dengan pergeseran energi. Ada energi positif yang berlimpah. Tetapi pada saat yang sama, ada juga energi-energi yang kurang baik, yang Primbon sebut sebagai energi, dingin, dan gelap. Bagi orang dewasa, energi-energi ini mungkin tidak terlalu terasa dampaknya. Namun, bagi anak-anak yang sensitif, percampuran energi ini bisa sangat mengganggu. Ketika seorang anak tidur saat maghrib, tubuh mereka berada dalam kondisi pasif. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyaring atau mengelola energi-energi yang masuk. Akibatnya, energi-energi yang kurang baik ini bisa menempel pada diri mereka. Inilah yang diakini sebagai penyebab mengapa anak-anak yang tidur saat maghrib seringkali menjadi rewel. Mereka mungkin merasa tidak nyaman secara fisik dan spiritual, tetapi tidak bisa mengungkapkannya. Kerewelan ini bisa bermanifestasi dalam berbagai cara. Anak-anak mungkin akan sering menangis tanpa alasan yang jelas, sulit ditenangkan, dan bahkan sering mengalami mimpi buruk. Tidur siang yang terlalu lama hingga maghrib juga bisa membuat siklus tidur malam mereka terganggu, sehingga mereka menjadi sulit tidur di malam hari. Kondisi ini pada akhirnya membuat mereka kelelahan fisik dan mental, yang memicu sifat rewel dan sulit diatur. Primbon juga meyakini bahwa tidur saat maghrib dapat membuat anak-anak lebih rentan terhadap gangguan dari makhluk halus. Pada waktu ini, diakini bahwa banyak entitas tak kasat mata yang berkeliaran, dan anak-anak yang tertidur di waktu ini dianggap terlalu terbuka atau tidak terlindungi. Gangguan ini tidak selalu berupa hal yang menyeramkan, tetapi bisa dalam bentuk energi negatif yang membuat mereka merasa tidak nyaman dan gelisah, sehingga mereka menjadi rewel dan sulit diatur. Karena itulah, para leluhur kita selalu menasihati untuk membangunkan anak-anak jika mereka tertidur di waktu maghrib. Waktu maghrib adalah waktu yang ideal bagi anak-anak untuk berinteraksi dengan keluarga, membaca buku, atau melakukan aktivitas ringan lainnya. Ini adalah cara untuk mengalihkan perhatian mereka dari energi-energi yang kurang baik dan mengisi diri mereka dengan energi yang lebih positif.
Pada dasarnya, kearifan ini mengajarkan kita untuk melindungi anak-anak, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Dengan menjaga mereka tetap terjaga di waktu maghrib, kita secara tidak langsung melindungi mereka dari energi-energi negatif dan membantu mereka membangun fondasi spiritual yang kuat. Ini adalah sebuah tradisi yang penuh kasih sayang, yang berupaya untuk memastikan kesejahteraan anak-anak kita. 5. Diganggu makhluk halus atau kesurupan. Nah, sahabat-sahabat yang budiman, ini adalah poin terakhir dan mungkin yang paling sering membuat kita bergidik. Diganggu makhluk halus atau bahkan sampai kesurupan. Ini bukan sekadar cerita horor, melainkan sebuah keyakinan yang tertanam kuat dalam kearifan Primbon Jawa. Untuk memahami mengapa hal ini bisa terjadi, kita harus kembali ke konsep maghrib sebagai sebuah waktu transisi yang sangat sakral. Dipercaya bahwa saat matahari terbenam, tirai antara alam manusia dan alam gaib menjadi sangat tipis. Gerbang-gerbang spiritual diakini terbuka, memungkinkan makhluk-makhluk tak kasat mata untuk bertebaran dan berinteraksi dengan dunia kita. Pada saat ini, energi mereka menjadi lebih kuat dan kehadiran mereka lebih terasa. Ketika kita memilih untuk tidur di waktu yang penuh dengan pergerakan energi ini, kita menempatkan diri kita dalam posisi yang sangat rentan. Mengapa? Karena saat kita tidur, kesadaran kita menurun drastis. Pikiran dan jiwa kita tidak berada dalam kondisi waspada, dan lapisan pelindung spiritual yang secara alami kita miliki menjadi lemah. Ibaratnya, kita membiarkan pintu rumah terbuka lebar di malam hari, mengundang siapa saja untuk masuk. Dalam kondisi seperti ini, Primbon meyakini bahwa energi-energi negatif dan entitas-entitas tak kasat mata dari alam lain bisa dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Gangguan ini bisa bermanifestasi dalam berbagai cara, mulai dari hal yang ringan seperti mimpi buruk yang sangat nyata dan berulang, merasa tertekan saat tidur, seperti ketindihan, hingga yang paling ekstrim, yaitu kesurupan. Kesurupan, menurut pandangan ini, terjadi ketika entitas gaib berhasil mengambil alih kesadaran dan kontrol atas tubuh seseorang yang dalam kondisi tidak berdaya. Hal ini seringkali terjadi pada individu yang memiliki aura lemah, atau mereka yang secara spiritual tidak terlindungi, dan tidur saat maghrib dapat menjadi pemicunya. Mitos ini juga diperkuat oleh cerita-cerita turun-temurun di masyarakat Jawa. Ada banyak kisah tentang anak-anak yang tiba-tiba sakit setelah tidur sore hingga maghrib, atau orang dewasa yang mengalami kejadian aneh setelah terlelap di waktu senja. Semua cerita ini menguatkan keyakinan bahwa tidur di waktu tersebut sama saja dengan membuka diri kita pada hal-hal yang tidak kasat mata. Primbon mengajarkan kita untuk selalu waspada dan menghargai setiap waktu. Waktu maghrib bukanlah waktu untuk berleha-leha, melainkan waktu untuk introspeksi diri, beribadah, atau sekadar membersihkan diri dari energi-energi negatif yang mungkin menempel selama seharian. Dengan cara ini, kita memperkuat benteng spiritual kita sendiri. Menghindari tidur saat maghrib dianggap sebagai bentuk pagar gaib sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja untuk melindungi diri dari gangguan spiritual. Tentu saja, semua ini kembali pada keyakinan pribadi. Namun, nasihat leluhur ini mengandung kearifan yang mendalam. Hormati waktu, jaga kesadaran diri, dan selalu waspada terhadap lingkungan, baik yang terlihat maupun yang tidak. Ini adalah sebuah pengingat bahwa kita hidup berdampingan dengan alam semesta yang jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Tentu saja, semua ini kembali kepada keyakinan masing-masing. Primbon Jawa adalah sebuah warisan budaya yang berisi kearifan dan petunjuk hidup. Anggaplah ini sebagai pengingat untuk menghormati waktu dan menjaga keseimbangan diri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya cerita atau pengalaman yang berkaitan dengan tidur saat maghrib? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga video ini memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam Rahayu.